Saudara, kembali lagi di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Ini masih luar biasa. Pagi hari ini kita masih tergabung dengan Pak Menteri Sandiaga Uno, Pak Menparekraf. Pak Sandi masih bergabung ya bersama kami ya? Masih dong. Masih dong. Oke, masih ada juga Pak Azril Azari, ini Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia. Kita masih seru banget ini ngebahas tentang pariwisata dari hulu ke hilirnya. Kalau tadi sudah terkait dengan Formula E dan juga MotoGP sedikit ya, Mandalika. What next ya Pak Menteri kira-kira? Tapi sebelum nanya, saya mau make sure dulu Pak Menteri, ada agenda apa sebentar lagi? Oh, saya Santai ya? sudah selesai tadi sports tourism. Kita juga rutin melakukan kegiatan lari, ada juga kegiatan senam dan lain sebagainya. Jadi bagian daripada sports tourism itu bukan hanya otomotif, Ya. tapi bisa kita lihat di seluruh lini dari kegiatan yang promotif preventif. Jadi yang mendorong gaya hidup sehat. Jadi kebetulan Car Free Day ini baru dibuka lagi, jadi kami melihat banyak sekali kegiatan-kegiatan masyarakat di sana. Jadi Kemenparekraf juga mendukung gaya hidup sehat yang berbasis wisata berolahraga. Disinilah kita harapkan nanti akan muncul suatu komunitas-komunitas yang mendorong kebangkitan ekonomi kita, dan ini ternyata membuka peluang usaha juga nih, lapangan kerja juga banyak sekali terbuka di sektor ini. Jadi selain dari dampak ekonomi yang jumlahnya 18 sampai 20 triliun rupiah, kami juga menyasar terciptanya 1,1 juta lapangan kerja baru di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, dan sebagian itu justru dari sektor pariwisata berbasis olahraga ini. Karena kalau berbicara terkait dengan sport tourism Pak Azril ya, bagaimana sih sebenarnya kalau Anda melihat dari sisi Anda begitu yang sudah berpengalaman sekali tentunya di dunia pariwisata, celah ataupun potensi sport tourism ataupun tourism lainnya di Indonesia ini yang mungkin bisa kita manfaatkan ya, momentum mulai dari awal lagi nih, karena kan setelah pandemi tertahan begitu kan, ini sudah mulai ada lagi, sudah mulai terbuka lagi beberapa ajang menggeliat lagi pariwisata ya. Menggeliat lagi. Potensinya Pak? Ya, ini sangat menarik. Sport tourism harus kita kaitkan dengan tadi disampaikan oleh Bang Sandi tadi, adalah lebih kepada wellness tourismnya. Jadi kebugaran di kita. Sebab kalau sport hanya untuk prestasi, that is satu bagian. Tapi kalau begitu bicara wellnessnya, kebugaran bagi kita, itu satu hal yang sangat menarik. Bersepeda tadi bersama, kita lari bersama, ya, kemudian whatever the tour dan sebagainya, ya, ini akan lebih bagus. Jadi wellness-nya diangkat menjadi health tourism. Karena kalau kita bicara wellness tourism ini, spa saja itu bisa menjadi wellness tourism. Karena setelah harusnya yang kemarin mereka itu pembalap tadi, setelah dia selesai membalap, harusnya mereka spa. Apalagi banyak juga tuh yang di luar negeri kan. Nah, bilang bahwa Bang Menteri barangkali harusnya kemarin diusulkan mereka ikut spa. Nah, spa-nya kalau boleh, spa dari kopi. Nah, ini kebetulan saya mengembangkan spa kopi, itu menarik Bang Menteri. Jadi saya mengembangkan batik, kopi, semua serba kopi. Nah, kalau bisa itu diangkat jadi lebih kepada kesehatan kitanya. Nah, kesehatan kita, badan juga kepada roh apa kita. Jadi best experiences. Jadi kalau kita melihat suatu pariwisata, satu hal yang penting adalah pengalaman yang terbaiknya itu apa yang berbeda. Kalau destinasi mungkin Indonesia the best ya. Tapi bukan itu yang diinginkan, tapi apa the best experiences-nya. Nah, ini yang barangkali mungkin Bang Sandi akan setuju itu, bahwa pengalaman the best experience terhadap kegiatan pariwisata itu, berwisata, bersepeda tadi, kita bersama-sama ngobrol dan sebagainya. Nah, pengalaman-pengalaman itu kan sangat jarang kalau kita di rumah. Berarti bisa dibilang juga bahwa sebuah destinasi itu, destinasi wisata itu bukan sekedar tempatnya ya Pak? That is, bukan itu yang saya garis bawahi. Bagaimana kemudian pengalaman, experience kita berkegiatan di tempat itu yang kemudian menjadi destinasi ya? Betul Mas Anda. Jadi destination is not a place. Mudah-mudahan Bang Menteri setuju nih. That is apa? A new way of seeing things. Jadi kita melihat sesuatu dan apa yang kreativitas, inovatifnya. Yang kemudian pastinya membekas ya. Itulah yang penting yang harus dikembangkan destinasi kita. Kalau destinasi sebagai a place, dia mati, dia tidak berkembang gitu. Nah, kalau kita a new way of seeing things, inilah yang akan berkembang menjadi indahnya destinasi di Indonesia itu adalah di sana. Dia bisa mendapatkan pengalaman baru yang beda dengan kampung halaman. Pengalaman baru tadi, Pak Menteri. Kira-kira setelah belum setelah pandemi ya, ini kita masih dalam pandemi, tapi sedikit demi sedikit kita mulai terbuka lagi, ajang internasional juga sudah mulai banyak lagi. Bagaimana Pak kalau dari Kemenparekraf sendiri pemulihan ke depannya dari sisi pariwisata tadi?
Ya betul sekali. Jadi kita sekarang mengembangkan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Jadi kalau destinasi itu hanya dipandang sebagai suatu lokasi, itu kita melihatnya hanya 3S-nya adalah sun, sea, and sand. Sun, sea, and sand. Matahari, laut, atau pasir. Pasir. Tapi sekarang kita mengembangkan 3S-nya adalah serenity, Spirituality, dan sustainability. sustainability. Oke. Jadi 3S-nya ini adalah pengalaman dan kenangan, keheningan, juga pengalaman berkaitan dengan spiritualitas, aspek kita mendapatkan bertadabur alam, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita diberikan alam yang sangat indah, budaya yang sangat beragam, dan terakhirnya sustainability, berkelanjutan. Bahwa kita betul-betul rahmatan lil alamin, atau kalau di Bali trihita karana, kita menyatu dengan alam dan memberikan dampak yang positif. Jadi pariwisata ini sekarang juga punya net zero strategi, di mana kita ingin pariwisata itu tidak berkontribusi kepada emisi karbon, tapi justru berkontribusi terhadap pengurangan emisi karbon. Nah, ini yang menariknya dari Indonesia sebagai suatu destinasi unggulan yang bisa memberikan begitu banyak peluang, ekoturism, diving, juga kita memberikan offset daripada karbon itu dengan menanam mangrove, bisa merestorasi terumbu karang, dan juga menanam pohon dan lain sebagainya. Jadi menurut saya kita memiliki satu kondisi yang sangat ideal untuk kebangkitan pariwisata dalam tatanan ekonomi baru ini dan membuka lapangan kerja yang berkualitas, sehingga penghasilan masyarakat sekarang kan kalau kita lihat harga-harga meningkat, semua mengeluh karena biaya pangan itu dia, betul, merangkak naik. Nah, kita harus offset dengan peningkatan penghasilan melalui promosi, melalui digitalisasi, dan juga kita berikan tambahan penghasilan dari para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif ini dengan teknologi, adaptasi maupun kolaborasi baru. Oke, inovasi-inovasi macam tadi ya yang penting sekali. Pak Menteri, sedikit nih, kalau berbicara juga terkait dengan peluang begitu ya, turisme ke depannya, pemulihannya ini sudah terkonsep dengan sangat matang untuk kemudian juga dilakukan di kemudian hari di depan begitu ya. Tapi berkaitan dengan yang Pak Azri bilang tadi, bagaimana ini bisa menyasar dan juga bisa sustain untuk community di sekitarnya. Ini yang kemudian juga mau saya tanyakan. Bagaimana biar warga di sekitarnya ini benar-benar juga bisa memanfaatkan atau terdampak gitu ya, manfaat positifnya secara sustain, Pak, secara jangka panjang. Kuncinya semua harus dimulai dan diakhiri dari manusianya. Kita menyebutnya people-centered recovery. Jadi kebangkitan ini kita harus melihat bukan dari pembangunan fisiknya saja, bukan dari saja peningkatan ekonominya saja, tapi justru dampak terhadap masyarakatnya, terhadap manusianya. Jadi saya melihat bahwa pariwisata yang baru ini akan sangat menyentuh kepada aspek-aspek keberlanjutan dan konsepnya 3P. People, planet, dan prosperity. Jadi bagaimana dampaknya ini kepada masyarakat. Jadi kalau kita lihat pariwisata ini bukan hanya milik kalangan menengah atas, tapi juga pariwisata kepada yang saya sebut bottom of pyramid. Desa wisata ini betul-betul menjadi program unggulan kita, dan Prof. Azril adalah ketua dewan jurinya di Panigra Desa. Oh, oke. Pak Azril langsung ketua dewan jurinya berarti ya? Iya, dia ini sebetulnya banyak topinya nih, Pak. Jadi selain dia juga dewan juri, dia juga penasehat saya. Jadi beliau ini melihat bersama-sama kami bahwa desa wisata ini ternyata menjadi destinasi yang sangat menarik karena apa yang dijual? Yang dijual adalah keseharian masyarakat desanya, keindahan alamnya, budayanya, dan bagaimana lapangan kerja dan produk-produk ekonomi kreatif ini menarik sekali ya. Juga berangkat, dan ini akan berkelanjutan ke depan. Karena ini juga berkaitan dengan yang Pak Azri bilang tadi ya, bagaimana kemudian community based tourism-nya ini kalau desa wisata menjual experience begitu ya Pak ya, menjual experience kearifan lokal. Kegiatan kearifan lokal. Dan kalau dilihat desa di Indonesia ini berapa banyak Pak, ya kan?
Dan ini semua bisa di 5.000 desa. Nah, itu dia. Ini bisa mungkin beberapa nanti yang benar-benar terpilih begitu ya. Ya. Pak Azril melihat ini bisa dimanfaatkan. Tapi kalau pertanyaan saya ke Pak Azril, ini bagaimana kita menjualnya ke turis begitu? Maksudnya kita harus tetap merawat desa tadi, tapi kita juga bisa memanfaatkan community base tadi untuk kemudian dimanfaatkan sebagai turis. Desa yang berada di super prioritas maupun di prioritas destinasi. Jadi melengkapi. Itu barangkali kegiatan program menjadi unggulan Bang Sandi kita ini. Itu menarik sekali. Jadi dengan adanya COVID, pergeseran shifting tourism kita sudah terjadi sejak adanya COVID 2019. Dia adalah lebih kepada customize, dia localize, dan juga dia lebih kepada small size-nya. Itu yang diinginkan oleh tourist behavior. Jadi betul tadi disampaikan oleh Bang Sandi bahwa kita harus serenity. Jadi lebih spirituality-nya lebih kepada jadi kepada pengalaman batin, pengalaman religinya juga ada dan juga sustainability-nya. Tetapi lebih lagi karena ada COVID, ini tadi makanya jadi customize, localize, dan small size. Nah inilah akan menjadi, dan inilah desa wisata yang memenuhi syarat tadi. Dia terbatas, dia lokal, kearifan lokal. Nah kearifan lokal ini barangkali yang harus dijaga oleh kementerian, kearifan lokal setiap desa. Jadi one desa itu dia adalah berbeda dengan desa berikutnya. Pasti. Nah sehingga orang akan melihat semua desa kita karena berbeda. Jangan sama. Nah di sini barangkali yang akan dikembangkan oleh Bang Sandi ini, beliau memperjuangkan harus melihat dari 50 desa wisata ini langsung. Wah saya kalah. Oh berarti ini masih di tengah proses ya Pak Menteri? Masih, baru mulai. Oke. Ini pasti tentunya kita tunggu juga. Ini terakhir untuk Pak Menteri nih, Pak Menteri. Gimana kalau untuk pariwisata Indonesia saat ini, apa yang Anda lihat ini masih bisa digali terus potensinya selain desa wisata tadi, kalau berhubungan dengan ekonomi kreatif juga begitu? Ya, ekonomi kreatif ini menjadi penopang dari 20 juta lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. 17 subsektor mulai dari kuliner, kria, dan fashion sekarang harus bisa terintegrasi dengan pariwisata. Jadi saya selalu bilang sama Prof. Azril, Prof, dulu pariwisata itu hanya menjadi rohali, yaitu rombongan hanya lihat-lihat. Rohali ya? Sekarang kita harus menjadi apa, Prof? Rojali. Rombongan yang jadi beli produk ekonomi kreatif lokal. Jadi mereka nggak hanya selfie-selfie, tapi mereka beli produk ekonomi kreatif lokal. Tapi sekarang kita tambah dengan pengalaman dan kenangan, experience and memory. Kita tambah juga mereka kalau mau berkegiatan olahraga silahkan. Ada setiap pagi kita siapkan paket untuk berolahraga, mulai dari hiking, jalan, lari, sepeda, renang, ataupun sampai ke golf dan lain sebagainya. Jadi ini bagian daripada sports tourism. Desa wisata juga menarik karena kenapa? Desa wisata itu ada aspek homestay, ada juga aspek digital ekonominya. Waktu kemarin kita menyelenggarakan MotoGP di Mandalika, desa-desa wisata di sekitar penyangga Lombok dan Lombok Tengah dan seluruh Pulau Lombok ini merasakan manfaatnya sampai ke Gili, di mana di sana juga kita melihat bahwa kunjungan wisatawan yang akhirnya karena tidak tertampung oleh akomodasi hotel, mereka mengunjungi desa wisata ini dan tinggal di homestay yang dibangun sebagai sarana hunian pariwisata. Jadi saya sangat optimis. Ini adalah kebangkitan ekonomi dan tren tadi personalized, localized, customized, dan smaller in size ini cocok dengan topografi pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia. Saya yakin tahun ini kita akan bangkit dan kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif ini kita targetkan secara totalitas mencapai 15%. Mudah-mudahan di akhir 2030 kita bisa dorong menjadi 20% dan lapangan kerjanya kita bisa tambah 1,1 juta lapangan kerja tahun ini. Amin. Karena penting sekali ya, ini untuk masyarakat luas juga ya, terkait dengan bagaimana potensi pariwisata ini bisa mendongkrak ekonomi di komunitas di daerahnya. Peningkatan pendapatan masyarakat kita juga ikut. Tapi yang penting juga jangan sampai rohali aja jadi ya. Rojali ya. Bagus istilah beliau. Iya bagus. Pak Azril mungkin terakhir ini bisa memberikan mungkin imbauan juga ya, berwisata di tengah masa, kita bisa sebut ini masa transisi mungkin ya, sedikit masa transisi dari pandemi ke lebih longgar begitu ya. Saat ini apa yang bisa kita lihat sebagai fresh start lagi di dunia pariwisata untuk juga masyarakat berwisata di tengah pandemi seperti ini? Ya, pertama adalah kita kearifan lokal itu harus kita angkat.
karena itu milik kita sendiri. Yang luar negeri melihat itu adalah kearifan lokal kita yang tidak ada tempatnya, pengalaman di sananya yang akan kita kembangkan. Kedua, bahwa kita juga harus mengangkat atau mengembangkan adalah science technology in tourism. Nah, ini mungkin Bang Menteri akan setuju karena banyak sekali dasar ilmiah yang harus kita kembangkan, mulai dari multiplier effect-nya, mulai dampak lain sebagainya. Sekarang kita lagi mengembangkan, Bang Menteri, adalah gastronomi diplomasi. Nah, mungkin nanti saya akan diskusi dengan gastronomi diplomasi. Itu penting sekali bagi para duta besar kita. Saya mungkin akan mengembangkan ini, gastronomi is the arts and the science of cook. Jadi tidak cook saja, kuliner saja. Lebih ngangkat lagi, makanan kita the best. Oke. Termasuk rendang, nasi goreng sama sate. Itu kan oleh CNN katanya sudah bisa lebih di ini kan. Nah, itu barangkali berdasarkan ilmiah dan nutrisinya di balik makanan kita itu ada the best. Sehingga orang mengakui bahwa rendang itu ternyata makanan paling bagus. Kalau orang bilang kolesterol tidak, yang salah adalah kalau makanan rendang bersisa besok itu jangan dipanaskan lagi. Tapi kalau rendangnya sekali masak itu yang the bestnya. Salahnya kita adalah kita panaskan lagi, itu nggak boleh. Dengan gastronomi tadi ya ini ya. Ilmu gastronomi ada science and arts-nya, of cook-nya, itu yang harus kita tambahkan sehingga gastronomi diplomasi, tolong Bang Menteri, gastronomi diplomasi coba kita angkat supaya kita laku di luar negeri. Baik, Pak Azril, kalau terkait dengan berwisata di tengah pandemi dan kemudian apa-apa saja yang mungkin catatan kritis sedikit yang masih bisa dilihat juga oleh Pak Menteri, mungkin catatan kritis terkait dengan pariwisata di Indonesia. Terakhir Pak Menteri, apa yang bisa Anda kasih masukan juga untuk masyarakat berwisata di tengah pandemi juga? Yang tadi disampaikan Prof. Azril mengenai gastronomi diplomasi sudah kami mulai dengan program Indonesia Spice Up the World. Jadi kalau China punya Silk Route atau jalur sutra dengan programnya One Belt One Road, kita punya Spice Route atau jalur rempah dengan Indonesia Spice Up the World. Dan ini sedang kita kembangkan dengan 4.000 restoran Indonesia di luar negeri sebagai ujung tombak dari gastronomi diplomasi kita. Tujuannya adalah Indonesia menjadi destinasi gastronomi unggulan. Ini lagi work in progress, termasuk melibatkan juga desa-desa wisata. Nah, catatan kritis adalah kami melihat dari rantai pasok, supply chain. Ini otokritik juga buat kami, karena ternyata kebangkitan ini mengakibatkan demand yang sangat tinggi, sementara supply-nya terbatas. Misalnya, penerbangan sekarang sudah semakin mahal. Juga kita lihat terbatasnya kapasitas dari beberapa destinasi. Sehingga akhirnya pariwisata ini ibaratnya larinya kencang, tapi tidak didukung oleh ketersediaan dari pasokan-pasokan, mulai dari kuliner, fashion, kriya, sampai kepada kamar hotel, restoran-restoran sekarang juga sudah penuh. Nah, ini yang harus kami sebagai pemerintah pusat bekerjasama dengan seluruh pentahelix pemerintah daerah harus mampu untuk mendukung sehingga momentum kebangkitan ini sustainable. Jangan kita momentumnya ini akhirnya tersendat karena kita tidak bisa mengamankan rantai pasok. Itu yang menjadi harga yang meningkat ini juga menjadi tantangan bagi kita sehingga pariwisata ini tetap terjangkau bagi masyarakat luas. Amin, amin, amin. Seru banget ya pagi ini ngobrol Pak Azril Azhari. Terima kasih Pak Menparekraf, Pak Sandiagono. Terima kasih sudah mau meluangkan waktu pagi ini di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Tentu kita doakan pariwisata kita bisa tumbuh, momentumnya baik, dan juga ekosistemnya tadi disebutkan Pak Menteri bisa kemudian sempurna di kedepannya begitu ya. Pak Menteri sekali lagi terima kasih.